Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong ketekan tamu, terus melihat wajahnya dengan ceria, maka diharamkan masuk neraka. Ya. Wa an Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang dari kamu, ma'adhaifi bersama tamu, fal yulqim, hendaklah dia mensuapi tamu itu, biadihi dengan tangannya. Maksudnya ora kok secara terang-terang dulang-dulangan ngono ya ora. Dilungi ki lho Mas lawuhe. Ki satene lungno. Fa idza fa'ala, jika seorang melakukan dzalika, hal yang demikian itu, kataba maka mencatat Allahu Allah lahu baginya amala sittati amala sanatin, Allah catat amal ibadah setahun. Siyamina hariha, puasa di siang harinya, wa qiyami lailiha, tahajud di malam harinya. Wa kana adalah Sayyiduna Ibrahim alaihi salam idza aradal akla, apabila dia hendak makan, yamshil mila wal milaini, maka Ibrahim berjalan kaki 1 mil 2 mil fi talabid dhaifi, untuk mencari tamu. Kalau mau makan malam, suruh pembantunya keliling cari tamu, diajak makan. Liyakula, agar Ibrahim bisa makan ma'ahu bersama tamu. Wakana adalah Ibrahim yukanna diberi kunyah, diberi julukan. Apa julukannya? Julukannya Ibrahim apa? Abad Difan. Dapat julukan Abad Difan, bapaknya para tamu. Wa aroda, Ibrahim kepingin an yaj'ala, memberi hadiah di umat Muhammadin, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diafatan ing hidangan, suguhan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faqala Allahu lahu, lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, innaka la taqdiru ala dzalika, sungguh engkau Ibrahim tidak mampu memberi suguhan kepada semua umat Muhammad sampai hari kiamat. Faqala, kemudian mengucap si Ibrahim, ilahi anta ta'lamu bihali, wahai Tuhanku, engkau mengetahui keadaanku. Wa qadirun ala ijabati so'ali, engkau berkuasa, engkau maha kuasa mengijabah permintaanku. Fastajabah, kemudian mengijabah Allahu Allah lahu kepada Ibrahim. Fa'amara Jibril, kemudian Allah perintahkan Jibril
an ya'tiyahu agar datang kepada Ibrahim bikafin membawa sak epek-epek min kafuril jannah dari kafurnya surga, kapur barus. Wayas ada supaya supaya Jibril naik memanjat bihi dengan membawa kafurul jannah ila jabali Abi Qubais, ke gunung Abi Qubais. Wa yanfakhu, dan supaya Jibril meniupkan hu kafurul jannah fil jawi, ke udara. Fafa'ala, lalu Jibril melakukan dari kan naik Jabal Qubais, terus meniupkan kafurul jannah. Fantasyara, lalu menyebarlah rasanya kafurul jannah itu fil ardi, di muka bumi. Fakullu maudhi'in, setiap papan waqa'a yang terjatuh fihi, di papan itu syai'un, sesuatu minhu, dari kafurul jannah, sara milhan, maka papan itu menjadi asin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di Madura ada beberapa lokasi, kalau diambil dirasakan tanahnya terasa asin. Mungkin banyak kena tiupnya malaikat. Siapa? Jibril. Fajami'ul milhi, semua rasa asin, alladzi fil ardi, yang ada di tanah, bukan yang di laut ya, asin di tanah. Aneh ini, di darat asin, adalah min dhiyafati Ibrahim, bagian dari suguhannya Nabi Ibrahim, hidangannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kada keterangan yang demikian ini Dzakarahu, telah menyebutkannya sapa Ahmad As-Suhaimi wa Ahmad ibnul Ibad fi adabid dhaif. Summa, kemudian adabud dhaif, adabnya tamu, an yubadiro, hendaknya tamu bergegas, ila muwafaqatil mudhif, memenuhi si tuan rumah. Ojo bulet-bulet. Monggo Mas, monggo ndang didahar. Dahar. Ojo bulet, mboten suwe-suwe tiba yo mangan. Ya, enggak usah bulet-bulet. Kan mam, kan nginum. Fi umurin, dalam berbagai perkara, minha, di antara umur, aklu ta'am, makan makanan. Monggo didahar nggih, wala ya'tadiru, atau wala ya'tadiru, dan tidak usah beralasan bisibain, kenyang. Bal-balik, yakul, hendaklah makan, kaifa amkana, bagaimanapun masih mungkin. Wis mari mangan, mertamu kon mangan mana? Selama masih mungkin, sedeng. Wa syu'batu tasi'atu wa sittun, cabang iman yang ke-69. Satru uyubil muslimin,
menutupi aib-aib umat Islam. Haka telah menghikayatkan si Imam Abu Ali Ad-Daqqaq anna imra'atan ja'at ila Sayyidi Hatim bin Ulwan Al-Asam. Ada seorang perempuan datang bertamu kepada Imam Hatim Al-Asam. Qaddasallahu sirrah. Semoga Allah mensucikan hatinya. Tas'aluhu, si perempuan itu bertanya kepada Hatim an mas'alatin, tentang suatu masalah. Nah, ana wong wedon bertamu nang kiai takon masalah. Fattafaqa, kebetulan annahu, sesungguhnya kharaja keluar sauturihin kentut minha dari perempuan itu. Sowan ngarepe kiai takon dadak ngentut. Isin ora wong wedok niku? Isin dah? Fa khajilat, kemudian malu almar'atu, perempuan itu. Lalu Imam Hatim berusaha menutup malunya. Begini caranya, pura-pura tuli. Kan wong wedok izin boleh ngentut. Terus Imam Hatim begini. Diulangi pertanyaannya yang keras. Kurang keras. Akhirnya orang perempuan, berarti kiai paling enggak krungu nguntut kui. Dengan begitu si perempuan enggak terlalu malu. Karena dia yakin kiainya enggak krungu kentut. Padahal aslinya dia krungu. Jadi bilang, sing banter. Iku hanya pura-pura seakan-akan tuli. Nah itu, tutupi rasa malu orang lain. Jangan malah dipermalukan. Faqala ngucap Hatim, irfa'i sautak, bu, keraskan suaramu. Wa aroha, dan Imam Hatim memperlihatkan kepada perempuan itu annahu asam, seakan-akan Imam Hatim tuli. Fasurrat, jadi bergembira almar'atu, perempuan itu, bidzalika, dengan seakan-akan si Imam Hatim tuli. Waraat, dan perempuan itu berpendapat, memandang annahu lam yasma' as-saut, bahwa perempuan itu tidak mendengar kentut. Fabidzalika, karena itulah sumiyat, disebut hadza syekh ini bil asam, dengan sebutan al-asam, Imam Hatim sang tuli itu. Padahal sebetulnya tidak tuli. Wa'lam, ketahuilah anna dzikra masawil ghair, menyebutkan aib-aib orang lain, li gharadin sahih, untuk tujuan yang benar, fi syar'i, dalam syarak, bihaitsu la yumkinu, sekiranya tidak mungkin, at-tawassulu, mencapai, ilaihi, kepada gharadin sahih, illa, kecuali bihi, terpaksa dengan menyebut aib orang lain, yubahu, maka menyebut orang lain itu dibolehkan, mubah, fi 15 mawdi'an, boleh menyebut aib orang lain dalam 15 tempat, 15 kasus. Kada qalahu Ibnul Imad, keterangan ini dikatakan, didawuhkan oleh Ibnul Imad. Ahadua, yang pertama,
Al-irsyad, ingin membimbing ila qaulin sahih, membimbing menunjukkan pendapat yang benar. Ka'an sami'ta wahidan yaqulu qaulan munkarun. Misal Anda mendengar seseorang mengucap ucapan yang mungkar, fayambaghi an taqulalah, maka sepatutnya Anda berucap kepadanya, anta qulta kada wa kada, sampean yang bilang begini-begini, mestinya yang benar begini mas. Boleh menyebut aibnya untuk ditunjukkan mana yang benar. Sapa iki sing jawab 1 tambah 1 15. Kulo, nah 1 tambah 1 kok 15, sing bener 1 tambah 1 loro. Mboten Ustaz. Ngen kula 1 tambah 1 15. Kok iso? Nggih, ada anak 13. Seorang laki-laki tambah seorang perempuan, namanya 1 tambah 1. Jadinya 15. Wong menghasilkan anak 13. Ya, sampean rabi karo fulana, itu namanya 1 tambah 1. 20 tahun berjalan pernikahan itu, melahirkan 13 anak. Dari 2 menjadi berapa? 15. Itu namanya bukan 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 15. Ya orang ngono kuwi. Fadzalika ghairu munasib. Itu enggak tepat mas. Balil amru kada. Yang benar kayak begini lu. Itu boleh menyebut aib orang lain. Contoh begini lagi. Temanmu akan nikah. Zaman apa arep rabi karo iki nggih. Zaman tahu si calonnya itu pengkhianat. Duit sampeannya sering dicolongi. Nah, zaman karena ingin menyelamatkan teman, maka zaman harus mengucap, Mas ojo mok terus nih rabi karo iku. Tenan manut aku ojo mok. Lapa si arek nyolongan. Ojo tinjarno panus rabi karo tepak tek mari ngene kon. Berarti zaman tego dengan nasib teman, enggak boleh. Ya. Itu terpaksa menyebut aib orang lain untuk menyelamatkan teman. Ya. Boleh. Kemarin pagi ada orang konsultasi, suaminya pejabat kena tuduhan tipikor, tindak pidana korupsi ke rumah. Saya harus terang-terangan, Bu nyun sewu, kalau bisa jangan pakai pengacara itu, yang ini saja. Kok gitu Kiai, habis bondo munggo. Dia suka memain-mainkan perkara. Nah, saya terpaksa harus ngomong itu. Kasihan si ibu ini, wis suaminya kena tuduh, kok bondone entek, sakno. Saman mau mondok di mana? Kebetulan saya dengar, Mas, saman arep mondok kono. Nggih, enten apa Kiai? Nek iso wurungno. Sampe nek mondok ning Gading wae, nang Mergosono. Utawa ning Al-Hikam, aja ning kono. Apa? Memang dia secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nyun sewu akhlaknya kurang baik. Pernah begini. Nah, saya harus terpaksa menyebutkan aib untuk menyelamatkan si umat ini. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan
perawi hadis ini begini, perawi ini begini. Jangan ambil hadis dari dia, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Itu kan menyebut aib-aibnya para perawi, biar umat tahu hadisnya palsu. Kalau enggak disebut campur aduk antara hadis sahih dan hadis dhaif, hadis palsu. Ya. Itu terpaksa disebut aibnya orang lain, aibnya perawi untuk menyelamatkan agama. Boleh. Ngerti ya? Wasaniha yang kedua, nushul mustashir, memberi nasihat kepada orang yang minta masukan, minta pendapat. Saya ingin kerjasama dengan Mas itu, karena nono ojo, wongnya enggak jujur, harus. Au fi nikah, dalam hal nikah. Kalau badai nikah, karo sapa? Karo limbuk, ojo. Elek limbuki. Au fi ita'il amanah, atau minta musyawarah untuk menitipkan amanah. Au ghairi dzalika, atau yang lain-lain. Fayajibu 'alaika an tukhbirahu, maka wajib bagimu memberitahu kepada orang yang minta nasihat itu, mustasyir, bihaqiqatil hal, tentang keadaan yang sebenarnya, meskipun harus menyebut aib orang lain. Aja mondok ning iku senajan serbane tumpuk pitulas, gak iso ngaji. Ya, biar umat selamat. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stansaha, apabila minta nasihat, ahadukum, seorang dari kamu, akhahu, saudaranya, falyansah, hendaklah saudara itu memberi nasihat dengan tulus, lahu, kepada ahad. Wasalisuha, yang ketiga, zikrul alim al-mukhti, menyebutkan kiai yang sesat, menyebutkan kiai yang salah, ditabi'i, kepada pengikutnya. Jangan ikut itu, enggak bener itu, hoak itu. Mau menang serbane tok ae. Aja melok golongan itu, bahaya. Umat harus diselamatkan. Kama, seperti hal kama idza sa'ala, sebagaimana jika bertanya kepada muwahhidun, seseorang, an mas'alatin, tentang suatu masalah. Faqala, kemudian orang itu berucap, syaikhi qala kadza, guru saya berpendapat begini kok. Lapo sama ini, kodok-kodok percil mok pangan, menurut guru saya halal kok. Zaman kandhanono gurumu salah, gurumu salah, kilo dalile. Enggak apa-apa tunjukkan, menyebut kesalahan orang lain, biar umat enggak ikut. Fataqulu, lalu kamu berucap, syaikhuka muhti, gurumu keliru, gurumu salah. Wong lek kiye Jawa iku halus. Sama ngono iku piye? Sujud kok sikil sijine diangkat iku piye? Niki saking guru kula niki. Lho ngoten niku mboten leres. Kalimat mboten leres itu lebih halus timbang gurumu salah. Sing kasar maneh gurumu sesat. Kalau Kiai Jawa cukup dengan kalimat gurumu mboten leres atau kirang leres menika. Hanya lek murid ndablek ya berarti kan rodok leres. Ya kepeksa disebut salah.
Wa min dzalika qaulul musannifin fi kutubihim. Di antara hal itu yakni menyebut kesalahan ulama lain, ucapannya para pengarang kitab di dalam kitab-kitab mereka. Qala fulan kada, si fulan berpendapat demikian, wa huwa ghalatun, dan pendapat itu salah, au khata'un, au nahwu dzalika, atau ucapan-ucapan lain yang seperti itu. Fahuwa jaizun, ucapan yang begitu itu benar, boleh. In arada bayana ghalatihi. In aradu, jika mereka memang ingin menerangkan kesalahan orang lain itu. Ini kalimatnya gandeng-gandeng. Fahuwa jaizun in aradu. Tulisannya gandeng kayak fahuwa jaizani. Ya. Kalau niatnya memang ingin menjelaskan bahwa itu salah. Tapi awas ono setan. Setan itu pinter. Pura-pura jadi pahlawan ingin menunjukkan kesalahan orang lain. Tapi di saat yang sama kesempatan untuk muncul. Ya. Itu salah. Habisi orang lain yang salah. Bukan diluruskan tapi dibuli sampai habis, dibunuh, masa depannya pondoknya tutup. Makanya lek mondok nang aku ayo, jeneng kono. Itu sudah nafsu. Seharusnya kalau mungkin tidak harus dibunuh pondoknya, wong dia juga lumayan. Saking pas keliru berfatwa. Ditimbali apa diparani Kang, nyun sewu kula mireng sampean ngopo ngene. Nggih. Iku enggak bener lho Kang, kilo kita sing bener iki. Dibenerkan wis nggih pun. Berarti wong apik dibenere gelem nerimo. Udah jangan dibunuh masa depannya. Jangan dihabisi, jangan dibuli. Cek pondoke tetep mlaku wong masuk ustadze kurang alim tapi gelem dilurusno. Jadi boleh begitu itu kalau niatnya ingin menjelaskan kesalahannya. Li alla yuqallan au khata'iyah, supaya dia tidak diikuti. Wa illa jika tidak demikian niatnya, haramun, menyebut-nyebut kesalahan kiai lain hukumnya haram. Kalau tujuannya membuli, menghabisi. Warabi'uha al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang keempat, boleh menyebut aib orang lain, itu minta tolong untuk merubah kemungkaran. Sampeyan lapor ning aparat polsek, nyuwun sewu Pak Polsek, teng mriku enten kalangan adu jago ning ndi? Kono, sapa ae pelakune? Fulan, itu disebut. Berarti zaman menyebut aibnya orang lain kepada polisi, kepada aparat, bukan tujuannya ngelek-ngelek, tujuannya agar aparat itu menindaknya. Yang begitu itu bagian dari nahi mungkar. Ka'antakulu, seperti Anda berucap, liman kepada orang, tarju qudratahu ala izalatiha, yang mana Anda optimis, berharap orang itu mampu menghilangkan kemungkaran aparat atau siapa. Fulanun ya'malu kadza, si fulan melakukan hal yang demikian ini. Fa'inni ala man'ihi, tolonglah aku, bantu aku untuk mencegah fulan, bisyarti an yakuna qasdu at-tawassul, dengan syarat hendaknya tujuan atau niat orang itu at-tawassula ila izalatiha, supaya sampai bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran.
Wa ila jika tidak demikian tujuannya, hurrima diharamkan. Dalika hal yang demikian itu.